Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku ridho bertuhan karena Allah, Islam agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasulku, dan Muhammadiyah gerakanku. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Melihat yang tak dapat dilihat, Sang Pemilik Jagat, namun Dia bukanlah jagat itu sendiri, berada jauh di atas langit, namun berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Maka patutlah kita berkata Allah hadir di segala sesuatu, begitupun saat ini. Salawat serta salam senantiasa kita lantungkan dan curahkan kepada junjungan tercinta baginda ya Habibina ya Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah memperjuangkan Islam lebih dari 23 tahun lamanya, yang telah mengubah zaman dulunya biadab menjadi lebih beradab, yang ketika kita mendengar namanya kita berselawat kepadanya. Nabi yang ketika berbicara lisannya terdapat pikirannya terdapat hati nurani, dan hati nuraninya terdapat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan internal untuk memenuhi mata kuliah Sistem Politik Nasional. Lingkungan internal menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, domestik yang menjadi sumber devisa bagi negara. Lingkungan internal sendiri itu terbagi antara lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, di mana lingkungan fisik terbagi lagi. Salah satunya adalah kondisi geografis. Kondisi geografis adalah ilmu yang membicarakan tentang letak daerah dan kondisi suatu daerah. Kedua, sumber kekayaan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang ketiga adalah kondisi demografi. Kondisi demografi adalah tindak lanjut dari kondisi geografi. Mana kondisi demografi ini membicarakan tentang atau pembahasan mengenai kependudukan atau penghuni dari suatu wilayah. Lingkungan sosial adalah tempat terjadinya atau berlangsungnya aktivitas sehari-hari dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku daripada setiap individu. Lingkungan politik. Lingkungan politik adalah hukum untuk instansi pemerintah dan kelompok yang memiliki sifat pengaruh dan membatasi masyarakat sebagai berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial dan budaya adalah lingkungan masyarakat dan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang memengaruhi tingkah laku dan interaksi mereka, serta berkaitan dengan keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Yang terakhir, lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan pertahanan dan keamanan adalah hakikat pertahanan dan keamanan adalah pertahanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan politik. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya lingkungan politik ada sebuah kondisi yang dimana sekitarnya itu terdapat kelompok-kelompok yang mempengaruhi dalam suatu masyarakat. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Lingkungan hankam adalah upaya dari suatu individu atau kelompok yang mendiami suatu wilayah untuk menciptakan keadaan aman dan tentram serta ikut serta dalam pertahanan.
lingkungan hukum adalah norma yang menjadi asas atau dasar suatu wilayah yang mengatur tata kelola wilayah atau lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lingkungan sumber daya migas. Sumber daya migas adalah bahan galian minyak dan gas yang terdapat di dalam bumi yang strategis dan penting bagi negara. Saya ulangi, sumber daya migas adalah bahan galian tambangan berupa minyak dan gas yang terdapat di dalam bumi. Kemudian sumber daya non migas adalah sumber daya yang didapatkan dari hasil pertambangan selain dari minyak dan gas, contohnya adalah batu bara. Dan yang terakhir adalah sumber daya pajak, adalah ketentuan suatu birokrasi atau wilayah sebagai bentuk perizinan atas pengelolaan barang dan jasa dan dilindungi secara hukum dan memberikan rasa aman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai lingkungan internal. Jika ada benarnya datanya dari Allah, jika ada salahnya datanya dari diri pribadi sendiri. Billahi fisabilil haq, bersama Allah di jalan kebenaran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.